Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cendekia Langit. Kali ini Cendekia Langit akan kasih tahu sobat-sobat Cendekia Langit tentang soal SKB Kemenak. Tapi sebelum dibahas, jangan lupa subscribe dulu YouTube Cendekia Langit, oke? Jadi, wah, ini gimana nih? Selanjutnya, next, oke. Ini soal asli. Jadi, soal ini sudah sering beredar di WhatsApp ya. Ini diteruskan. Jadi, banyak di grup-grup WhatsApp itu telah men-share soal ini. Dan ditulis keterangan bahwa soal Kemenak tahun lalu. Nah, awalnya dari Cendekia Langit ingin men-share ini, tapi apakah ini boleh? Dan itu sudah karena setelah ter-share di berbagai grup WA, akhirnya dari Cendekia Langit memberanikan diri untuk share soal ini ke publik. Jadi dengan harapan bahwa ini asumsinya seperti soal UN, bahwa soal UN kan sebelum-sebelumnya dibahas gitu untuk mempersiapkan UN selanjutnya. Anggap aja ini adalah soal UN atau soal SKB tahun lalu. Memang bener SKB tahun lalu ya. Coba komentar dulu dong yang angkat pernah ikut tes tes SKB Kemenak di 2018. Tolong komentar dulu, bener nggak nih soalnya gitu, atau ternyata salah. Kalau pengalaman dari kawan-kawan Cendekia Langit bahwa ini bener asli, soal asli, real 100%. Nah, jadi ini 9 plus 9, 1, 2, 3. Berarti ada 12 gambar ya. Nah, gitu. Penasaran nggak? Bener nggak nih soalnya? Ya. Tapi di video ini baru soalnya aja. Karena ini memastikan dulu, bener nggak sih soalnya asli? Tolong dong komentar ya. Yang pernah ikut tes SKB Kemenak di tahun 2018. Maksudnya CPNS angkatan 2018 ya. Kalau sekarang kan sedang mempersiapkan CPNS 2019. Lanjut. Nah, ini halaman pertama 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama nih apa? Di suatu ini apa ya, tulisannya buram nih ya. Cuman agak heran juga nih kok yang foto bisa foto, sedangkan pengalaman dari teman-teman Cendekia Langit atau sobat Cendekia Langit bahwa tidak bisa bawa alat tulis boleh ya, handphone tuh nggak boleh bawa ke ruangan. Oke, nomor 1 tuh seperti itu ya. Ini ya kurang lebih mungkin soal penalaran. Kemudian yang nomor 2, pengurus koperasi seharusnya berjiwa sosial, sebagian ketua. Nah, ini tuh silogisme, penarikan kesimpulan gitu. Nah, yang ketiga, Hesti, Betty, Pengki, Meli adalah mahasiswa satu angkatan dari universitas yang sama. Hesti lulus sebelum Belly, tetapi sesudah Pengki, dan Meli lulus sebelum Hesti. Wah, ini soal-soal kayak gini ternyata yang keluar ya di tahun lalu. Asep sekarang berumur 38 tahun, sedangkan Anto umur 2 kali lebih tua dari umur Andi. Umur Andi 3 tahun lebih tua dari umur Anjas. Jika umur Asep 5 tahun lebih tua dari umur Ako yang setahun lebih muda dari Anto, maka urutan umur mereka. Kemudian, wah ini soal-soalnya mirip Tiu ya. Terus yang kelima, 2 motor A dan B menempuh jarak 150 km. Jika motor A memerlukan waktu 1,5 sampai tujuan dan motor B butuh waktu 30 menit lebih lambat dari motor A. Nah, kecepatan motor A dan B. Jadi dipertegas lagi bahwa di sini Cendekia Langit belum membahas soal-soalnya. Jadi baru membacakan dan mengkonfirmasi dari sobat Cendekia Langit yang pernah tes SKB di tahun 2018, benar nggak sih gitu? Tolong komentar ya. Nah, ini mudah nih, bisa nih kita kerjain bareng-bareng ya. Oke, nomor 6.
Seorang manajer penjualan harus memasangkan barang dagangan di 5 kota. Kota yang harus didatangi manajer tersebut adalah kota A, kota B, kota C, kota D, dan kota E. Masing-masing kota harus dikunjungi 1 kali. Jadwal kunjungan ke 5 kota tersebut disusun dengan baik sehingga... Nah, ini kotanya. Kemudian yang ketujuh, hasil survei menunjukkan bahwa A lebih disukai daripada B, A lebih disukai daripada C dan E, dan D, E lebih disukai daripada A dan C. Lebih disukai B, D, urutan jenis lagu. Nah, ini kan kurang lebih sama semua ya. Kemudian ini ada urutan upacara bendera yang ditanya adalah jika petugas upacara hari ini adalah kelas 2, maka urutan yang menghadap utara ke timur barat adalah. Kemudian sebuah perusahaan pembuat batu bata mempekerjakan 36 orang, 9 orang mampu mencetak 100 bata per orang sehari, 12 orang mencetak 200 bata per orang per hari, dan 15 orang mampu mencetak bata 250 per orang per hari. Berapa buah batu bata yang dapat dicetak dalam 1 minggu? Oke, nostalgia lagi. Oke. Mungkin yang pernah tes akan yakin bahwa ini asli karena batu bata ini viral banget, baik di Twitter, di Instagram, atau setelah keluar ruangan, ini batu bata ini soal paling ngehits. Dan inilah yang meyakinkan bahwa ini benar-benar soal SKB Kemenak tahun lalu, yaitu anggaran 2018. Kalau sekarang kan anggaran 2019 yang sedang mempersiapkan SKB. Gitu. Semakin penasaran kan soal-soal selanjutnya seperti apa gitu untuk yang pertama kali. Nah, untuk yang pernah tes, ya mungkin akan, wah ini soalnya waktu itu ternyata mudah ya, kenapa waktu itu nggak dijawab gitu. Lanjut. Yang ke-10. Ujian akhir semester telah selesai menempuh oleh 5 orang mahasiswa. Ditempuh kali ya. Boleh komentar. Oke, nilai yang diperoleh A lebih tinggi daripada B. C mendapat nilai tertinggi, nilai D lebih tinggi daripada A. E mendapat nilai lebih rendah dibandingkan A, tetapi lebih tinggi dibanding B. Bagaimana urutan kelima mahasiswa? Nah, ini bisa ya kan ya. Boni mempunyai uang setengah Banu, Boni mempunyai uang ini Boni, 1/5 dari Beni, Badu mempunyai uang 50.000, Bandi mempunyai uang 4 kali Boni, maka jika diurutkan berdasarkan yang paling banyak sampai yang paling kecil, maka urutannya adalah yang nomor 12. Ahmad memperkerjakan 5 orang tukang untuk memperbaiki rumah, 2 tukang dibayar 935 dan 3 tukang dibayar 6.250 per jam. Setiap hari mereka bekerja selama 8 jam. Setelah selesai, mereka dibayar 2.700.000. Wow, lebih besar ya daripada gaji PNS. Mungkin nanti bisa dilihat di video Cendekia Langit yang judulnya Intip Gaji PNS gitu ya. Berapakah hari yang diperlukan untuk menyelesaikan rumah Ahmad? Oke, kita telepon Ahmad. Ya. Ya, ternyata soalnya mudah kan? Gitu. Mungkin ini malah materi matematika yang ada di SD kelas 6 atau SMP gitu. Nah, jadi ini perhitungannya sederhana sekali gitu. Jadi benar-benar mirip soal itu ya. Kemudian carilah kata yang setara hubungan dengan persoalan. Gerobak, roda, kacamata, blank, titik. Jadi ini analogi ya, namanya padanan kata. Berarti kita harus berhasil mengganti titik 2 ini dengan suatu kata gitu. Nah, misalkan gerobak titik roda, nah titik 2 roda, kira-kira gerobaknya apa? Maaf. Ini cuman disuruh baca soalnya. Aduh, maaf sobat Cendekia Langit tuh kan. Pengen langsung dibahas, padahal yakin banget nih sobat Cendekia Langit tahu jawabannya. Oke, air titik 2 sungai, karang titik 2 gitu. Jadi kita harus berhasil mengganti titik 2. Mungkin titik 2-nya bisa diganti nih. Air berada, oke. Nah, nanti ya. Gelas titik 2 susu. Piring titik 2
Nah, ya ini analogi padanan kata. Jadi gimana caranya kita mengganti titik dua ini dengan suatu kata sehingga ruas kiri dan ruas kanan padan gitu ya. Yang ke-16, saya, kami, ia. Oke, Sobat Cendekia Langit, ini udah kita bacakan secara cepat. Mungkin ada yang tidak tepat tadi membacanya dari soal nomor 1 sampai 11. Ini dari kawan-kawan Cendekia Langit yakin bahwa Sobat Cendekia Langit bisa mengerjakannya. Tapi jika ada kesulitan atau soal-soal yang kira-kira perlu dibahas, tulis aja di kolom komentar. Misal, tolong bahas nomor ini, nomor 11, nomor 12 gitu. Tapi harapannya bahwa semuanya sudah mengerti dengan soal ini. Tapi kalau kita ingin dibahas bersama, nggak apa-apa. Selanjutnya, nah ini tuh sepertinya tuh kayak petunjuk. Jadi jangan khawatir bahwa di setiap pengerjaan itu ada petunjuknya. Nih, ini apa sih? Jawaban B, sederhana, penjelasan canggih. Jawaban B sederhana, canggih, kehilangan kesederhanaan yang asli seperti ini kayaknya suruh mencari persamaan kata ya. Kemudian yang contoh 4 analog. Nah, ini analogi ya. Hutan, pohon, tembok. Nah, hubungan antara hutan dan pohon adalah hutan terdiri dari pohon-pohon, maka dihubungi antara tembok adalah salah satu di antara 5 pilihan ialah bahwa tembok terdiri atas batu bata. Maka jawabannya A. Nah, itu sudah dikatakan sebelumnya bahwa kalau titik 2 itu harus dapat diganti dengan suatu kata. Misal titik 2-nya kita ganti dari terdiri. Atau hutan, kalau ini kan terdiri tadi ya. Hutan terdiri dari pohon. Tembok terdiri dari apa? Dari berbagai apa gitu. Jadi titik 2-nya harus berhasil digantikan dengan sesuatu. Oke, yang 5. Nah, ini ya, gambar ya. Tentang gambar ini yang keterangannya apa nih? Jawaban C, yaitu C dengan D. Bentuk gambar C dan D berlawanan atau tidak searah. Nah, berarti ini cari analogi gambar. Kan gambar itu ada yang persamaan gambar. Jadi kita dari kelima itu mana yang sama, nanti ada yang perbedaan gambar. Dari kelima itu yang mana yang berbeda. Kemudian ada yang mencari seri itu jadi dari 4 gambar kita melanjutkan. Tapi kalau ini contoh yang akan keluar seperti ini. Kemudian ada deret 4, 5, 6. Lanjutan deret tersebut adalah, oke kita lihat 2 ke 4 tambah 2, 4 ke 6 tambah 2, 6 tambah 8 tambah 2, 8 tambah 2, 10, 10 tambah 2, 12. Nah gitu. Iya, kalau contoh yang mudah ya. Enggak, soalnya mudah juga kan ya. Oke, selanjutnya. Nah, 27. Jadi dari 12 gambar yang di awal itu, ternyata banyak gambar yang sama. Jadi dipilih gak hanya beberapa gambar yang itu. Jadi kita kehilangan 10 soal. Karena terakhir 16, berarti kita kehilangan soal 17 sampai 26. Nah, terus ini tiba-tiba gambar nomor 27. Ini gambar, berupa gambar 28, 29, 30 juga tentang gambar ya. Tadi petunjuknya ada di jawaban sebelumnya. Nah, ini terus habis 30, 31 masih gambar, 32 gambar, 33 gambar, 34 gambar. Wow, banyak ya gambarnya ya. Atau biasa disebut ini apa? Spasial ya. Jadi psikotes yang bentuknya spasial itu seperti ini gitu, berupa gambar. 34 masih gambar, jadi jangan ragu untuk mempelajari yang gambar ya. Ada juga di video Cendekia Langit sebelumnya, baru 1 tapi yang persamaan gambar. Mungkin bisa request nanti yang pertidaksamaan gambar dan gambar seri. 35 masih gambar juga. Nah, banyak banget kan gambarnya gitu. Kemudian selanjutnya 35, 36 sampai 40, carilah kata yang berbeda dari 4 kata lainnya. Kepiting, keong, kerang, siput, kura-kura. Kemudian 37, yang mana yang beda nih dari 5?
Ini batu, baja, bulu domba, karet, kayu. Tesis, skripsi, makalah, disertasi, dokumen. Nah, ini kira-kira mana nih? Gitu. Atau ini 39, putih, pucat, buram, kasar, berkilau. Kompas, jam, penunjuk jalan, bintang pari, arah gitu. Nah, ini dari ini yang mana yang berbeda sih gitu kira-kira. Seperti misalkan nomor 38 nih, tesis, skripsi, makalah, disertasi, dokumen. Kira-kira yang mana yang bukan? Kita analogikan aja, kalau tesis itu untuk syarat kelulusan S2. Skripsi syarat kelulusan S1. Makalah ini mungkin bisa jadi bukan makalah ya, tugas akhir gitu ya, untuk kelulusan D3 kali ya, D3 atau diploma. Kemudian disertasi untuk kelulusan S3. Maka yang berbeda adalah dokumen. Gitu. Bisa jadi loh ya, mungkin sahabat cendekia langit ada yang mau komentar di bawah. Kemudian 41. Antonim. Berarti kalau antonim kita diminta untuk mencari lawan katanya. Konvergen. Nah, lawan katanya apa? Kan divergen, tapi nggak ada nih divergen. Berarti kita bisa cari persamaan kata dari divergen. Kemudian hakiki, lawan katanya apa? Kemudian ini 43, afeksi, lawan katanya hirau, timpang. Nah, tapi jangan ini aja yang sobat cendekia langit hafalkan, karena belum tentu soalnya sama untuk tahun ini. Tapi kan kurang lebih ini adalah gambaran psikotes tahun lalu. Gitu. Kemudian 46 sampai 50 deret gitu ya. Dan ini juga nggak begitu susah ya kalau dibandingkan dengan soal ini kan masih berupa puluhan ya, nggak sampai ratusan atau ribuan gitu. Jadi insya Allah sobat cendekia langit bisa mengerjakannya. Oke, sekian berarti sudah jelas bahwa soal psikotes itu terdiri dari 50 soal pilihan ganda yang lebih mirip dengan soal TIU ya. Jadi soal TIU ada 50, tadi sudah kita bahas sekilas 40 soal, belum dibahas ya, karena nanti boleh request di bawah soal-soal yang perlu dibahas. Kemudian ditambah 90 soal partiskotik. Nah, itu kan juga sudah ada di video cendekia langit sebelumnya. Jadi jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan untuk mempersiapkan SKB Kemenak. Pastikan sobat yang sedang menonton video ini lulus SKB Kemenak, jangan SKB aja ya, lulus CPNS Kemenak tahun ini dan segera bergabung ke Cendekia Langit. Oke, ditunggu komentarnya di bawah terkait video ini. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Cendekia Langit.